Kisah pasukan bergajah dan burung ababil dalam Surah Al-Fil. Muhammad Ilham Muzaffar. 2 tahun ago. Kisah pasukan bergajah dan burung ababil. Surah Al-Fil merupakan salah satu surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan di Makkah. Kata Al-Fil secara umum berarti gajah. Menurut Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, Juz 15, 523-524, kata Al-Fil dalam surah Al-Fil merupakan bentuk tunggal. Oleh karena itu, ada pendapat yang menyatakan bahwa pasukan Abraha hanya membawa seekor gajah. Namun, ada juga yang memahami kata Al-Fil tersebut dengan banyak gajah. Hal ini dikarenakan kata Al, yang disusun dengan kata Fil, memiliki arti banyak. Para ulama berpendapat bahwa Abraha membawa pasukan dengan banyak gajah, ada yang berpendapat 8 ekor. Ada pula yang berpendapat 12 ekor, salah satu di antaranya sangat besar. Surah Al-Fil sendiri menceritakan tentang pasukan bergajah dengan Abraha sebagai pemimpinnya, yang diserang burung ababil. Berikut ini kisahnya. Baca juga, 7 keluh kesah manusia yang tertera dalam Al-Quran. Abraha dan pasukan bergajah. Dalam kitab tafsir Al-Misbah, Juz 15, 522-523 disebutkan bahwa Abraha merupakan seorang penguasa di Yaman di bawah kekuasaan Negus di Ethiopia, yang memiliki sebuah gereja di sana yang dinamainya Al-Qulais. Kemudian, Abraha mengirim surat kepada Negus di Ethiopia. Ia menyampaikan bahwa dirinya telah membangun sebuah gereja yang indah dan megah yang belum pernah dibangun sebelumnya oleh siapapun. Gereja tersebut dipersembahkan untuk Negus. Ia terus berusaha agar orang-orang Arab mengunjungi gereja tersebut untuk melakukan ibadah haji. Hal ini terdengar oleh penduduk Mekah. Pada akhirnya, salah satu orang dari suku Kinanah mengunjungi gereja tersebut, kemudian buang air besar dengan tujuan untuk menghina Abraha. Perbuatan tersebut membuat Abraha sangat marah, maka ia pun bersama pasukannya pergi ke arah Hijaz dan mendirikan sebuah perkemahan di wilayah Al-Makmis. Abraha dengan orang-orang Arab melakukan perundingan di wilayah tersebut, namun tidak berhasil. Pada akhirnya, Abraha dan pasukannya menyerang Mekah tetapi mengalami kegagalan. Hal ini terekam dalam Qs Al-Fil 105, 1-2. Artinya, tidakkah engkau, Muhammad, perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Ibnu Katsir dalam kitab Lubabut Tafsir min Ibni Katsir, Juz 8, 540-541 menjelaskan bahwa, peristiwa tersebut selain merupakan salah ujian dari Allah untuk kaum Quraisy, juga merupakan nikmat. Mereka berhasil menghindar dari pasukan bergajah yang telah berupaya dengan kuat untuk menghancurkan Ka'bah serta menghilangkan keberadaannya. Namun, niat tersebut digagalkan oleh Allah dengan membinasakan dan menghinakan mereka, menyesatkan mereka, serta berhasil mengembalikan mereka ke asalnya. Mereka itu adalah kaum Nasrani yang mana agama mereka lebih dekat dengan kaum Quraisy, yaitu menyembah berhala. Baca juga, tafsir surat Al-Mulk ayat 28-30, kecaman terhadap kaum musyrikin Mekah. Ibnu Asyur menyatakan bahwa kebinasaan Abraha dan pasukan bergajah itu semata-mata terjadi karena Allah, Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada keterkaitannya dengan berhala-berhala yang disembah oleh kaum musyrikin. Hal demikian merupakan pembelaan Allah terhadap rumahnya, terlebih lagi pembelaan Allah terhadap Rasul-Nya. Allah membinasakan Abraha dan pasukan bergajah karena mereka memiliki tipu daya atau upaya negatif yang tersembunyi guna menggapai tujuan tertentu. Quraisy Shihab dalam kitab tafsir Al-Misbah, Juz 15-524 menjelaskan bahwa tipu daya dimaksud bermula dari mengalihkan manusia dari Baitullah di Makkah yang dibangun atas dasar ketaatan kepada Allah. Kemudian mengalihkan ke gereja yang dibangunnya untuk mendapat kedudukan duniawi di mata Negus, serta upaya mereka untuk meruntuhkan Ka'bah. Pertolongan Allah melalui burung ababil. Pada saat Abraha dan pasukan bergajah berupaya untuk menyerang Ka'bah, Allah mengirim pasukan burung ababil guna menolong penduduk Makkah dan menyelamatkan rumahnya. Peristiwa ini terekam dalam Qs Al-Fil 105-3-5. Artinya, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, Juz 20, 744-745 dijelaskan bahwa pada saat Abraha dan pasukan bergajah menyerang Ka'bah, Allah mengutus segerombolan burung dari arah laut yang memiliki kemiripan dengan burung-burung laut dan burung tiung.
Tiap-tiap burung membawa 3 buah batu, 1 batu dibawa dengan menggunakan paruhnya, sementara 2 batu lainnya dibawa dengan menggunakan cakar yang ada pada kedua kakinya. Adapun ukuran batu yang dibawa oleh segerombolan burung tersebut seperti ukuran kacang humus dan kacang adas. Baca juga, tafsir surat Al-A'raf ayat 80-81, benarkah kaum Nabi Lut homoseksual? Batu yang mengenai Abraha dan pasukannya pasti menjadikan mereka mati terkapar. Tetapi, tidak semua batu yang dilemparkan oleh segerombolan burung tersebut mengenai. Di antara mereka ada yang keluar dan melarikan diri ke arah jalan yang mereka lewati sebelumnya. Abraha dan pasukannya yang terlihat perkasa pada awalnya, mereka hancur lebur karena lemparan batu dari segerombolan burung. Mereka berjatuhan di jalan-jalan, potongan dari bagian tubuh mereka berserakan di setiap penjuru tempat tersebut. Begitu pula Abraha, ia terkena lemparan batu di bagian tubuhnya, yang pada akhirnya Abraha pun mati setelah jantungnya keluar dari dadanya. Segerombolan burung tersebut yang kini populer dikenal dengan burung ababil. Peristiwa tersebut sebagai bukti adanya kekuasaan Allah. Terkadang, sebagai seorang makhluk sudah melakukan prediksi yang diyakini sangat tepat. Akan tetapi, prediksi tersebut bisa saja melesat dan tidak sesuai harapan. Allah dapat melakukan apa saja guna menghalangi setiap langkah makhluknya yang hendak berupaya untuk menandingi kebesarannya dan menghalangi tujuan serta kehendaknya. Wallahu alam.